Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Apa judulnya Bapak Ibu? Orang Kristen sama dengan bait Allah. Nah karena itulah kalau kita ingin mengenal orang Kristen, pelajarilah bait Allah. Gampang kan? Jadi kalau kita ingin mengenal orang Kristen, pelajarilah bait Allah. Kenapa? Orang Kristen itu sama dengan bait Allah. Ayatnya di mana Pak? Coba kita buka 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Nih saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tuh. Jadi ayat ini Rasul Paulus menuliskan bahwa orang Kristen adalah bait Allah. Itulah sebabnya kalau orang Kristen ingin mengenal dirinya, pelajarilah bait Allah. Amin Bapak Ibu. Nah bait Allah itu terbagi atas 3 bagian. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan halaman. Itulah sebabnya orang Kristen juga terbagi atas 3 tingkatan. Kristen, ruang Maha Kudus, Kristen, ruang kudus, dan Kristen halaman. Wah kan luar biasa ya. Iya, jadi orang Kristen itu ada level-levelnya. Nah iya kita mau. Coba Ibu tampilkan dulu gambar bait Allah yang ada saya kirim kemarin PPT. Lalu bagaimana karakter orang Kristen untuk setiap tingkatan tadi? Itulah ditunjukkan oleh perabot-perabot yang ada di dalam setiap bagian bait Allah tadi. Jadi di dalam halaman ada 2 perabot, di dalam ruang kudus ada 3 perabot, di dalam ruang Maha Kudus ada 1 perabot. Jadi hari ini kita mengenal perabot-perabot itu dan apa artinya sehingga hari ini kita mengenal diri kita sebagai orang Kristen dan hari ini juga saudara bisa menilai diri saudara di level mana kita hari ini. Ya kan Bapak Ibu ya, asik. Saudara juga bisa menilai orang lain juga, gereja orang lain, pendeta orang lain. Ya, dari apa? Dari penjelasan ini. Kan menarik kan? Gitu dia. Jadi
kalau orang Kristen ingin tahu tentang dirinya, tentang gereja, pelajarilah bait Allah. Dan hari ini kita belajar tentang bait Allah. Coba next Bu. Nah inilah gambaran bait Allah. Saudara lihat itu? Nah bait Allah itu Bapak Ibu coba lihat. Itu dia dikelilingi oleh perkemahan orang Israel. Tuh. Nah pada bait Allah itu khususnya di atas dari ruang Maha Kudus itu ada tiang awan itu. Tiang awan ini sebenarnya lebih besar lagi. Sehingga apa? Seperti payung bagi orang Israel. Sehingga apa? Ketika mereka berjalan atau mereka berhenti, mereka itu seperti dipayungi di padang gurun. Sehingga apa? Tidak terasa panas. Sebaliknya di padang gurun itu kalau malam dingin banget. Karena itulah tiang awan ini berubah menjadi tiang api. Dan itu selalu ujungnya itu berada di ruang Maha Kudus itu Bapak Ibu. Karena disitulah tata Allah. Jadi tiang ini gambaran Allah Bapak Ibu. Jadi tiang api. Jadi ketika di padang gurun ada tiang api di saat malam, maka malam itu tidak dingin, hangat. Jadi itu memberikan kenyamanan bagi orang Israel ketika berjalan di padang gurun. Siang tidak kepanasan, malam tidak kedinginan. Enak ya? Luar biasa Tuhan ya. Nah jadi itu perkemahan itu berada di sekeliling dari bait Allah atau kemah suci. Karena ini bentuknya masih berupa kemah, maka disebut kemah suci. Tapi ketika nanti mereka sampai tanah Kanaan dan dibangun oleh Salomo bait Allah dalam bentuk bangunan, maka itulah disebut menjadi bait Allah. Tidak lagi disebut kemah suci. Tapi ketika berjalan di padang gurun karena berupa kemah, maka disebut kemah suci. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya kemah suci itu banyak namanya. Ada kemah suci, ada tabernakel, ada bait Allah. Oke ya. Nah, saudara lihat pada perkemahan yang paling dekat dengan bait Allah itu, itulah perkemahan suku Lewi. Jadi suku Lewi itu seperti bemper dari orang Israel supaya apa? Supaya murka Allah tidak menerpa mereka sehingga suku Lewi berkemah di paling dekat dari bait Allah. Dan ini ada tulisannya Musa, itulah kemahnya Musa. Itu ada anak-anaknya Musa. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya gitu. Jadi inilah tampilan kemah suci. Ya menarik ya. Nah kemah suci itu saudara lihat itu yang ada tiang awan itu di situ ada kayak tenda ya. Tenda itulah namanya ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Jadi ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu ada tendanya. Itulah sebabnya itu menjadi gambaran. Kalau orang Kristen, ruang kudus dan ruang Maha Kudus, proteksi Allah besar atas hidup kita. Sedangkan kalau level kita Kristen halaman di luar itu terbuka. Jadi bisa kena panas, bisa kena hujan. Bahkan di halaman bait Allah itu ada gambar api ya. Itu namanya mesbah korban bakaran. Nah disitulah dibakar hewan-hewan, dipotong hewan-hewan. Artinya apa? Di situ kotor dan berisik. Karena kalau hewan dipotong pasti ngeok-ngeok gitu Bapak Ibu. Nguik-nguik gitu kan. Kan berisik kan. Juga dia buang kotoran kan. Jadi bau di situ. Jadi makanya kalau orang Kristen halaman, tingkat halaman, hidupnya itu penuh dengan perjuangan. Gitu. Banyak tantangannya. Kenapa? Ya seperti gambaran bait Allah juga. Bait Allah bagian halaman itu bau, kotor, berisik, dan kena panas, kena hujan. Ya kan? Tapi kalau level ruang kudus, ruang Maha Kudus, ada tendanya, ada perlindungannya. Jadi perlindungan Allah bagi kita itu bagus. Oke Bapak Ibu ya. Itulah sekitaran sekelebat tentang bait Allah. Haleluya. Jadi kita akan membahas sekarang tentang bait Allah ini ya. Saya mulai dari halaman. Di halaman itu perabotnya itu ada 2. Saudara lihat ini gambaran ini ada 2. Satu yang ada gaya api ini Bapak Ibu, inilah mesbah korban bakaran. Lalu di dekatnya lagi itu ada kayak kolam atau penampungan air, itulah namanya kolam pembasuhan. Jadi itu gunanya untuk apa? Imam-imam sebelum masuk ke ruang kudus atau ruang Maha Kudus, cuci-cuci dulu di sini, cuci badan, bersih-bersih, telinga, hidung. Jadi sebelum masuk
ke ruang kudus dan ruang maha kudus, mereka cuci-cuci imamnya. Gitu. Makanya ada kolam pembasuhan. Nah, amin Bapak Ibu. Nah itu semua punya arti. Ini saya jelaskan arti masing-masingnya. Ya. Ya, mezbah korban bakaran punya arti orang Kristen harus membakar kedagingan dan sifat duniawinya. Itulah disebut pertobatan. Jadi pertama kali orang masuk hadirat Allah atau masuk bait Allah, maka harus orang Kristen, umat Tuhan bertobat terlebih dahulu. Itulah gambarannya orang Kristen harus bertobat dulu. Oke Bapak Ibu ya, membakar, itulah mezbah korban bakaran, membakar duniawi, membakar kedagingannya, membakar banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Amin. Tuh arti mezbah korban bakaran. Amin. Haleluya. Tapi orang Kristen jangan berhenti pada pertobatan saja. Harus masuk lagi lebih dalam, dan ketika masuk lebih dalam lagi, ketemulah kolam pembasuhan. Dan itu punya arti orang Kristen harus dibaptis. Dan itu punya gambaran orang yang akan dibaptis harus bertobat lebih dulu. Kenapa? Karena sebelum masuk kolam pembasuhan harus melewati mezbah korban bakaran. Makanya orang Kristen harus bertobat dulu baru dibaptis. Itulah sebabnya karena baptisan harus didahului dengan pertobatan. Maka bayi anak kecil tidak boleh dibaptis. Karena anak kecil belum mengenal dosa. Paham Bapak Ibu? Jadi orang dewasa yang bisa dibaptis. Kenapa? Karena orang dewasa mengenal dosa dan harus juga mengalami pertobatan. Paham Bapak Ibu? Inilah ceritanya kenapa dibaptis itu harus didahului dengan pertobatan. Karena terlihat dari bait Allah. Harus ketemu dulu mezbah korban bakaran, bertobat dulu, baru kolam pembasuhan, baru dibaptis. Paham Bapak Ibu? Ini. Jadi oh gitu toh Pak. Iya, makanya orang tidak boleh langsung kucuk-kucuk dibaptis. Harus bertobat dulu. Karena dia harus melewati mezbah korban bakaran. Tuh paham kan? Makanya bait Allah ini gambarannya indah sekali. Jadi oh pantasan harus bertobat dulu. Karena saya harus melewati mezbah korban bakaran dulu. Membakar dulu kedagingan. Baru saya harus dibasuh. Baru saya dibaptis. Tuh Bapak Ibu ya. Tuh jelas kan? Tuh cantik kita. Nah ya gitu loh Bapak Ibu. Jadi dari sini kita melihat. Di halaman itu ada dua perabot. Itu adalah mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ciri orang Kristen, ciri pendeta juga level halaman, dia seringkali khotbah tentang pertobatan melulu. Dia seringkali khotbah tentang baptisan melulu. Enggak khotbah yang lain-lain. Jadi saudara bisa mendengar, bisa melihat, bisa menilai pendeta ini level halaman atau tidak. Dilihat dari khotbahnya. Apakah khotbahnya bicara tentang pertobatan saja, bicara tentang baptisan saja. Saudara lihat itu? Jadi makin pintar saudara kan. Oh gitu toh Pak. Gitu loh. Jadi halaman itu terlihat dari dua perabotan nih ya. Mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Amin. Nah, semua orang Kristen harus melewati halaman ini. Karena itulah orang Kristen harus juga mengalami pertobatan dulu dan dibaptis. Tapi orang Kristen jangan hanya berpuas diri hanya sampai halaman, tapi harus masuk lebih dalam lagi. Harus masuk ruang kudus. Oke Bapak Ibu ya. Nah, di dalam ruang kudus, coba tampilkan dulu gambarnya Bu. Ada gambarnya setelah ini. Inilah DNA-nya. Ya, tadi bait Allah itu harusnya saya tunjukkan dulu DNA-nya itu. Jadi dibagi tiga aja, halaman ini bawah, baru ruang suci atau ruang kudus dan ada ruang maha kudus atau ruang maha suci. Terus next Bu. Nah, ini gambar halamannya. Halaman itu tadi ya, itu gambar api itu mezbah korban bakaran. Lalu ini ada air itu kolam pembasuhan. Ini mencari ciri orang Kristen atau pendeta halaman, tingkat halaman, mereka bicara tentang
pertobatan melulu, dosa melulu, dan juga baptisan melulu. Tapi orang Kristen, semua orang Kristen harus melewati tahapan ini. Mereka harus dulu bertobat, yang kedua harus juga dibaptis. Amin. Enggak ada orang Kristen yang langsung loncat tanpa baptisan, enggak ada. Kecuali selalu ada perkecualian. Ketika orang Kristen itu hampir mati di ICU. Kalau orang di ICU jangan suruh dia bertobat dan dibaptis. Bergerak aja udah hampir mati. Ya gimana. Jadi pokoknya ketika orang di ruang ICU cukup saudara ajari. Panggil nama Yesus. Cukup itu. Ketika dia nanti mati memanggil nama Yesus pasti Tuhan akan datang menjemput dia. Amin Bapak Ibu. Karena ketika nanti dia mati, dia langsung berhadapan dengan dua. Satu yang terang, satu yang gelap. Tapi ketika dia manggil Yesus, pasti yang datang hanya terang saja. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi ajari saja, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Jangan suruh lagi bertobat, dibaptis. Oh enggak ada lagi cerita itu. Boro-boro. Udah nampak saja Senin Kemis ngos. Ya, jadi selalu ada perkecualian ya. Ya, tapi kalau secara normal orang itu harus melewati halaman ini, bertobat dan dibaptis. Amin Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke ini yang ada tenda ini. Ini ada dua, ruang kudus dan ruang maha kudus. Coba kita masuk. Nah, inilah ruang kudus. Jadi kalau kita tadi masuk ke yang tenda tadi, maka pertama kali kita ketemu adalah ruang kudus. Inilah dia gambarannya kira-kira. Kira-kira. Kenapa kira-kira Pak? Lah ini kan udah 2000 tahun lalu. Saya aja belum lahir. Ada yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Inilah ruang maha kudus. Sampai ruang maha kudus ini ada berapa perabotan yang saudara lihat di dalam ini? 3. 1 menorah yang kiri. 2 meja sajian ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah mesbah dupa. Ada 3 ya. 1 menorah, 7 kaki dian. Yang kedua adalah meja roti sajian yang kanan. Yang tengah adalah mesbah dupa. Jadi inilah ciri dari orang Kristen kudus. Kita pelajari satu-satu perabotannya. Kenapa? Karena perabotan ini menggambarkan sifat dari orang Kristen level ruang kudus. Ya, masuk Bu. Satu nextnya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia menorah. Menorah. Saudara perlu tahu, kalau negara Indonesia lambangnya apa? Burung Garuda. Ya, burung Garuda ya. Kalau Israel lambangnya adalah menorah. Nah, jadi ini simbol negara Israel. Menorah ya. Makanya di depan parlemen Israel yang disebut Knesset. Nggak tahu saya sebutannya, tulisannya Knesset gitu. Jangan saudara, Pak sebutannya gini Pak. Ya nggak tahu lah saya, pokoknya tulisannya Knesset. Knesset itu kayak DPR-nya kita lah gitu. Itu DPR-nya orang Israel ya. Di depan kantor Knesset itu gambarnya ada kayak gini. Ya, oke ya, ada menorah ya. Menorah. Ya. Nah, ruang kudus ini menorah. Kalau saudara perhatikan menorah ini, menorah. Nah, di depan di meja saya ini juga ada menorah. Jadi menorah ini modelnya macam-macam. Ada kayak gitu, ada juga kayak gini ya. Nah, ini rata atasnya. Kalau itu kan atasnya nggak rata ya, tapi tetap 7 kaki dian. Ya, oke. Jadi ujungnya ini nanti. Jadi gini Bapak Ibu, menorah ini ya. Kalau saudara perhatikan menorah ini, ya menorah ini Bapak Ibu, ini ada 7 kaki dian. Jadi di atas ini nanti akan ditaruh dian, ada minyaknya. Oke Bapak Ibu ya. Nah inilah penerang di ruang kudus, penerang ruang kudus. Nah menorah ini kalau kita perhatikan Bapak, ini gambaran dari Alkitab kita. Iya, dan
Coba saudara perhatikan menorah ini. Kalau dari batang tengahnya ini ke kiri, ini komponen-komponennya. Ada kuncupnya, ada batangnya, ada tombolnya. Saudara tahu berapa jumlah komponennya? 39 komponen. Ada kuncup, ada tombol atau... Itu gambaran apa 39? Itulah jumlah kitab dalam perjanjian lama. 39 kitab. Sudah lalu dari kiri ke sini, dari kanan ini Bapak Ibu. Ini jumlah komponennya berapa? 27. Itulah jumlah 27 kitab perjanjian baru. Jadi kaki dian inilah gambaran Alkitab. Totalnya 66 komponen. Dan itu menjadi gambaran 66 kitab di Alkitab. Itulah sebabnya ayat juga ada berkata, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Alkitab itu sama dengan kaki dian menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi orang Kristen harus rutin membaca Alkitab agar hidupnya bisa diterangi, jalannya bisa diterangi sehingga mereka tidak jatuh, tidak terantuk kepada batu, tidak terganjal oleh apapun masalah. Amin Bapak Ibu. Itu Manora namanya, Manora. Ya Manora ya. Pokoknya 119, Mazmur 19 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu berikutnya Bu, next. Nah ini meja roti sajian. Meja roti sajian ini adalah tumpukan roti. Ada 12 sesuai dengan jumlah suku Israel. Tapi dibagi 2. 6. Di atasnya itu ada kemenyan. Ya Bapak Ibu. Ya itulah yang keluar asap itu Bapak Ibu. Nah itulah. Nah meja roti sajian itu punya 2 arti. 1 itulah gambaran perjamuan kudus. Meja roti sajian. Yang kedua itulah gambaran orang Kristen. Persekutuan orang Kristen. Oke Bapak Ibu ya. Jadi orang Kristen level ruang kudus. Pertama mereka suka baca Alkitab. Ya ciri dari orang Kristen level ruang kudus. Mereka pertama tadi suka baca Alkitab. Dicirikan dengan adanya perabotan Manora. Yang kedua karena adanya meja roti sajian. Maka orang Kristen level ruang kudus. Mereka suka perjamuan kudus. Mereka suka juga persekutuan. Oke Bapak Ibu, itu cirinya. Jadi perabotan-perabotan ini memberikan ciri dari orang Kristen sesuai dengan tingkatannya. Oke Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Ya. Dan perjamuan kudus itu kita lakukan kan setiap saat kan. Setiap ibadah kita biasanya, khususnya ibadah minggu. Kalau ibadah biasa enggak, karena terlalu singkat biasanya. Iya. Kenapa hari Minggu kita selalu tiap ibadah ada perjamuan kudus? Karena Tuhan Yesus berkata, lakukanlah perjamuan kudus untuk mengingat akan aku. Lah kalau mengingat Yesus, ya kapan saja kita lakukan. Sesering mungkin dong perjamuan kudus. Amin. Dan ketika kita lakukan perjamuan kudus setiap ibadah, maka ibadah kita berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan ketika ibadah kita berpusat pada Tuhan Yesus, 1, berkatnya lah pelayanan kita, ibadah kita banyak mujizat. Itu dikatakan di dalam Markus 16 ayat 20. Tuhan bekerja dan Tuhan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Yang kedua, banyak singkapan. Pendeta itu banyak singkapan dalam khotbahnya. Kalau tidak berfokus pada Yesus, ayat ada berkata, pikirannya menjadi tumpul dan ada selubung. Iya Bapak Ibu, iya. Coba kita lihat dulu Lukas 22 ayat 19 untuk menunjukkan bahwa perjamuan kudus kita lakukan untuk peringatan akan Yesus. Lukas 22 ayat 19. Nah. Tadi Lukas 22 ayat 19 Bu. Oh udah ya. Nih saya baca ya. Lalu siapa nih Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi
peringatan akan aku. Jadi perbuatlah perjamuan kudus untuk peringatan akan Yesus. Pasti. Kenapa saat perjamuan kudus kita mengingat Yesus? Lah iyalah, itu kan kita makan tubuh Yesus terpecah. Kita kan minum darah Yesus yang tercurah. Benar Bapak Ibu? Iyalah. Saat perjamuan kudus pasti kita mengingat Yesus. Karena kita makan tubuh Yesus terpecah, kita minum darah Yesus yang tercurah. Amin. Tuh. Haleluya, haleluya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi perjamuan kudus itu penting. Karena apa? Untuk mengingat Yesus. Demikian juga orang Kristen itu bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan sesama orang Kristen. 1 Korintus 10 ayat 16. Ketika kita mengenal bait Allah, kita mengenal diri kita sendiri orang Kristen. Karena orang Kristen adalah bait Allah. Jadi pelajari bait Allah, maka saudara akan mengenal diri saudara sendiri. Saudara bisa juga menilai pendeta dan gereja itu dia pada level apa. Sesuai dengan bait Allah. Oke. Nih saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cara mengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi saat perjamuan kudus kita menyatu dengan Yesus dan juga kita menyatu dengan sesama orang Kristen. Luar biasa kan? Iya. Karena kita juga minum darah Yesus, maka kita menyatu bukan hanya ini, kita menyatu dengan nyawa Yesus. Karena di dalam darah ada nyawa. Makanya orang Kristen tidak boleh makan darah. Kalau saudara suka makan darah dogi, nanti nyawa dogi itu ada pada diri saudara, anjing, maka saudara akan galak seperti dogi. Lah iya, karena di dalam darah ada nyawa. Iya itu bukan, benar Bapak Ibu. Dan sama juga dengan perjamuan kudus, karena kita minum darah Yesus saat perjamuan kudus, maka nyawa Yesus kita terima. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 6, hidup kita beroleh hidup yang kekal. Itu hidupnya Allah. Karena kita meminum darahnya Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya, kalau hidup manusia, kita bio. Hidup terbatas. Oke Bapak Ibu ya. Iya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Ya, sekarang kita masuk kepada gambaran mesbah dupa, Bu. Nah, next. Nah, berikut. Inilah mesbah dupa. Inilah benda atau perabot ketiga di ruang kudus. Mesbah dupa. Ini punya arti apa mesbah dupa? Ini artinya doa dan pujian penyembahan. Jadi orang Kristen level ruang kudus, kita suka baca firman. Yang kedua kita suka perjamuan kudus. Yang ketiga kita suka berdoa dan pujian dan penyembahan. Tuh. Jadi ada kelihatan levelnya. Oke Bapak Ibu ya. Makanya pendeta juga yang suka pujian penyembahan itu, dia mungkin levelnya ruang kudus. Karena suka nyanyi-nyanyi dia menyembah, memuji Tuhan. Amin. Tapi juga ada ciri ruang kudus itu apa? Ruang kudus itu seperti kalau kita halaman, Kristen halaman Bapak Ibu, itu banyakkan orang Kristen itu masih mengandalkan perbuatannya. Karena apa? Di halaman itu kita bicara tentang pertobatan. Kita bicara dengan membakar kedagingan kita. Jadi masih kita yang banyak berperan. Iya, baru dibaptis. Gitu Bapak Ibu. Jadi level halaman itu bicara banyak tentang dirinya. Pertobatannya, dosanya, kedagingannya, demikian. Tapi ketika orang Kristen sudah masuk ruang kudus, hidupnya sudah berubah. Dia banyak firman, dia banyak pujian dan penyembahan, dia banyak perjamuan kudus. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kelihatan perbedaannya. Jadi saudara bisa menilai diri saudara dan juga orang lain. Oh itu gereja itu kayaknya level ruang kudus. Oh gereja itu kayaknya level halaman. Iya, iya Bapak Ibu. Jadi ketika saudara lihat gereja jarang perjamuan kudus, itu pasti level halaman ini. Iya, saudara bisa menilai langsung. Iya, tapi ketika ada gereja yang rajin perjamuan kudus, ini dia level ruang kudus. Dia juga suka memuji Tuhan. Dia juga suka membaca Alkitab. Itu dia level ruang kudus.
Ya, amin Bapak Ibu. Iya, langsung tahu saudara. Saudara juga bisa menilai diri saudara sendiri. Itu kan enak kan? Nah, tapi juga saudara jangan hanya berhenti di level ruang kudus. Jangan juga hanya berhenti pada level halaman. Walaupun kedua level ini harus setiap orang Kristen lewati. Tapi jangan berhenti di situ. Harus terus naik tingkat. Seperti juga saudara. Ketika saudara SD, jangan hanya di SD aja. Harus naik ke SMP. SMP, jangan SMP aja. Harus naik ke SMA. Jangan SMA aja, naik perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga, jangan hanya S1 saja. S2, S2, S3 gitu Pak. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi selalu naik. Hal yang sama juga ada orang Kristen. Sesuai dengan gambaran ruang bait Allah ini, kita jangan hanya berpuas diri pada level halaman, harus naik ke ruang kudus. Naik ruang kudus, naik lagi ruang Maha Kudus. Amin. Kenapa kita harus sampai ruang Maha Kudus? Karena disitulah tata Allah. Jadi orang-orang Kristen harus sampai ke tata Allah. Amin. Iya. Oke. Nah inilah dia perabot terakhir dari ruang kudus. Next Bu. Kita masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, inilah ruang Maha Kudus. Di sini tidak ada penerang seperti menorah, tapi di sini terang kemuliaan Allah, Shekinah kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Dan di sini hanya satu perabot. Itulah tabut perjanjian. Amin Bapak Ibu. Tabut perjanjian. Lalu cirinya level ruang Maha Kudus ini apa orang Kristen ruang Maha Kudus? Cirinya adalah hanya berfokus kepada Tuhan Yesus saja. Hanya mengandalkan anugerah Yesus saja. Kan? Jadi berbeda ya. Kalau level orang Kristen ruang kudus itu masih ada bagiannya dia yang lakukan. Sama juga seperti imam di level ruang kudus, mereka masih menyiapkan minyak zaitun untuk jadi bahan bakarnya dari kaki dian itu. Mereka harus setiap hari harus ngisi lagi, sumbunya juga harus dibersihin gitu loh Bapak Ibu. Jadi masih ada peran manusia. Tapi kalau di ruang Maha Kudus yang hanya ada tabut perjanjian, di sini tidak ada peran manusia. Di sini ini hanya Allah saja. Bahkan terangnya juga bukan lagi terang yang diurus oleh manusia, tapi ini terang kemuliaan Allah. Tuh, lihat, luar biasa kan? Jadi saudara bisa menilai Bapak Ibu, gereja saudara atau saudara itu pendeta saudara, ini level ruang Maha Kudus atau tidak? Kalau dia khotbah tentang Tuhan Yesus saja, berfokus kepada Allah saja, ini dia level ruang Maha Kudus. Tapi kalau dia masih khotbah tentang kehidupan sehari-hari, apa yang haruslah orang Kristen lakukan, itu dia masih level ruang kudus. Atau mungkin juga level halaman. Tapi ketika pendeta saudara hanya khotbah tentang Allah saja, hanya khotbah tentang Tuhan Yesus saja, dia ada pada level ruang Maha Kudus. Jadi saudara juga bisa menilai Mount Hermon ini levelnya di mana. Karena khotbah kita tentang hanya Allah saja, Tuhan Yesus saja, maka kita ya bisa dikatakan ada level ruang Maha Kudus. Iya, walaupun secara luasan halaman itu paling luas, sedangkan ruang Maha Kudus yang paling kecil, tapi disinilah hadirat Allah dan disinilah banyak kuasa mujizat terjadi. Makanya saudara bisa menilai suatu gereja itu levelnya di mana. Ketika level gereja itu halaman, pasti jarang ada mujizat. Tapi ketika level gereja itu ruang Maha Kudus, memang gereja itu tidak banyak, tapi di gereja itu banyak terjadi mujizat. Karena di situ ada hadirat Allah. Amin Bapak Ibu. Tuh. Jadi saudara bisa menilai. Jadi bukan apa kata orang, saudara bisa nilai sendiri. Gitu loh Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Nah coba kita lihat tabut perjanjian ini isinya apa. Nah kalau saudara lihat di ruang Maha Kudus itu cuma satu perabotnya tabut perjanjian. Isinya apa? Ini ada 3 isinya. Satu adalah buli-buli emas berisi mana. Satu. Yang kedua, tongkat Harun yang bertunas. Bahkan berbuah badam.
Apa sih buah badam? Saudara tahu buah badam? Itu kacang almond. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tongkat Harun bertunas itu bertunas pohon badam. Ya, tanaman badam atau pohon almond. Ya, kayak di coklat itu kalau banyak almond kan, coklat almond kan. Nah, ini dia. Lalu yang ketiga isinya adalah 2 loh batu berisi 10 perintah Tuhan. Jadi 3 benda ini ada di dalam kotak tabut. Kenapa 3 benda ini dimasukkan ke dalam kotak tabut? Karena ketiga benda ini gambaran dosa. Iya, 1. 2 loh batu itu gambaran dosa. Kenapa? Karena orang Israel melanggar hukum Tuhan. Dan hukum pertama yang mereka langgar adalah membuat patung lembu emas dan menyembah kepada patung itu. Oke, itu kan melanggar kan? Karena ada hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Benar? Dan itu dilanggar kan? Melanggar kan? Jadi ada pelanggaran hukum. Ya, jadi ada dosa. Itulah digambarkan oleh 2 loh batu. Lalu yang kedua, tongkat bertunas Harun. Gambaran dosa apa ini Pak? Inilah gambaran dosa orang Israel pernah memberontak terhadap imam pilihan Allah. Itulah sebabnya Allah kemudian menyatakan bahwa Harunlah imam pilihannya dengan menunjukkan tongkat Harun yang bertunas. Tetapi tongkat ini menjadi gambaran orang Israel pernah berdosa memberontak terhadap keimaman Harun. Amin. Lalu yang ketiga, buli-buli emas berisi mana? Ini gambaran dosa apa Pak? Inilah gambaran dosa menjelang orang Israel masuk tanah Kanaan. Mereka menolak roti mana. Dan lewat mereka menolak roti mana dan berkata, muak kami atas roti mana. Maka Allah kemudian murka mengutus ular tedung menggigit mereka. Itulah peristiwa saat Musa membuat patung ular tembaga yang ditinggikan. Itulah saat kisah orang Israel menolak roti mana. Amin Bapak Ibu. Jadi ketiga benda ini menjadi gambaran dosa orang Israel. Maka Allah tidak boleh melihat. Kalau Allah melihat, Allah nanti murka kepada orang Israel dan menghukum. Maka ketiga benda ini dimasukkan ke dalam kotak tabut dan ditutup dengan tutup pendamaian dan dimeteraikan dengan darah setiap tahun pada hari Yom Kippur. Amin Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan oleh imam besar. Setiap tahun pada hari Yom Kippur masuk ke ruang Maha Kudus, membawa korban darah dan memercikkan pada tabut perjanjian. Agar apa? Agar tabut perjanjian itu tertutup oleh darah tadi sehingga Allah tidak melihat ketiga gambaran dosa tadi dan Allah tidak menghukum orang Israel. Dan inilah gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya menutup dosa orang Israel, bukan hanya menutup dosa umat, tapi Tuhan Yesus menghapuskan dosa tadi lewat kematiannya di atas kayu salib. Tuh kan indah ya gambarannya kan? Iya. Karena itulah tabut perjanjian ini gambaran yang paling kuat tentang Tuhan Yesus. Dan hadirat Allah ada di antara 2 kerub tadi Bapak Ibu. Di antara 2 kerub itulah ujung dari tiang awan dan tiang api. Iya Bapak Ibu. Tadi kan saudara lihat kan pada gambar bait Allah kan ada tiang awan kan. Ya kan ujungnya itulah di atas dari di antara 2 kerub ini. Gitu Bapak Ibu. Indah ya. Haleluya. Coba kita lihat ayatnya lah. Ini ayat terakhir kita. Ibrani 9 ayat 4b. Ibrani 9 ayat 4b. Setelah itu nanti saya tutup dengan kesimpulan. Ya. Nih saya bacakan ya. Saya baca dari awal aja lah. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Itulah tadi ada buli-buli emas berisi mana. Tongkat Harun yang pernah bertunas dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Itulah yang tadi kita lihat gambarnya ya. Jadi ketiga benda tadi gambaran dosa, maka dimasukkan ke dalam tabut, ditutup dengan tutup pendamaian dan dimeteraikan dengan darah supaya Allah tidak melihat gambaran dosa pelanggaran orang Israel sehingga Allah tidak murka kepada bangsa Israel. Saya simpulkan
setiap pendeta orang Kristen bisa menilai dirinya ada pada tingkatan mana. Apakah tingkatan dia halaman, apakah dia tingkatan ruang kudus, apakah dia tingkatan ruang Maha Kudus. Saudara juga bisa menilai diri saudara. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika saudara hanya berfokus kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada perbuatan saudara, maka saudara tingkatan ruang Maha Kudus. Tapi ketika saudara mencampur, mengandalkan Allah dan juga mengandalkan perbuatan saudara, maka saudara campuran dan itulah ruang kudus. Tapi ketika saudara hanya mengandalkan perbuatan baik saudara sendiri, itulah saudara tingkatan halaman. Ketika saudara tingkatan halaman, hidup saudara penuh dengan perjuangan. Seperti juga halaman tidak ada penutupnya. Jadi kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Demikian juga di halaman ada mezbah korban bakaran, disitulah korban-korban bakar. Ketika hewan itu dibakar atau disembelih, banyak uik-uik, ada suara-suara. Berarti apa? Halaman itu berisik. Ketika hewan juga disembelih, sering juga buang kotoran, maka halaman itu juga bau. Ya, itulah sebabnya ketika kita masih level halaman, maka hidup saudara banyak perjuangan. Tapi ketika saudara sudah masuk ruang kudus, hidup saudara sudah terlindungi karena itu sudah ada di dalam kemah. Coba tampilkan dulu Bu, yang itu gambar tadi bait Allah atau itu halaman itu tadi. Coba Bu, terus naik, terus. Ini lihat Bapak Ibu, ini level halaman. Kalau saudara halaman ini kayak udara terbuka. Jadi kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Yang kedua, di halaman ini itu ada yang ada apinya itu tempat hewan korban dibakar. Sebelum dibakar kan disembelih dulu. Jadi hewan itu saat disembelih kan nguik-nguik gitu Bapak Ibu. Akan bersuara-suara kan, terkaing-kaing gitu Bapak Ibu kan. Jadi di sini berisik. Selain itu hewan juga saat disembelih bisa buang air dia. Nah berarti apa? Halaman ini bau, kotor, berisik, panas, dingin. Gitu Bapak Ibu. Jadi saudara jangan level halaman. Hidup saudara nanti penuh dengan perjuangan. Amin Bapak Ibu ya. Ya, tapi saudara minimal masuk ke dalam tenda ini, inilah ruang kudus. Nah, kalau ruang kudus saudara terlindungi gitu Bapak Ibu, nggak kena panas, nggak kena dingin, ya dan juga tidak berisik, nggak bau. Ya kan? Karena di dalam tertutup dari bau-bauan, tertutup dari suara-suara berisik. Jadi hidup saudara agak relatif nyaman. Gitu loh Bapak Ibu kan. Iya, makanya orang Kristen harus jangan di halaman, meningkat masuk ruang kudus. Lalu topnya lagi ruang Maha Kudus. Di situ bukan saja hidup saudara banyak perlindungan Tuhan, hidup saudara juga mengalami banyak kuasa. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini, dari sini kita bisa belajar. Mari orang Kristen tingkatkan diri kita. Jangan berpuas diri hanya di halaman. Semua orang Kristen memang harus melewati halaman, tapi jangan berhenti di halaman. Masuk ke ruang kudus dan juga jangan berpuas diri di ruang kudus, masuk lagi ke ruang Maha Kudus. Amin. Amin. Dan cirinya adalah kalau orang Kristen halaman, cirinya mereka masih mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua, ketika kita masuk menjadi ruang kudus, saudara masih setengah-setengah. Ada mengandalkan Tuhan, ada juga mengandalkan kebaikan saudara. Iya Bapak Ibu. Nah itulah yang sering dikatakan oleh banyak pendeta. Selamat karena anugerah. Untuk tetap selamat kita harus melakukan hukum Taurat. Jadi masih mengandalkan perbuatan. Itulah level ruang kudus. Tapi ketika kita benar-benar berfokus kepada Allah dan Tuhan Yesus, itulah level kita ruang Maha Kudus. Memang orang Kristen ruang Maha Kudus itu sedikit. Paling banyak adalah ruang halaman. Tapi saudara nggak perlu berkecil hati walaupun sedikit. Tapi orang Kristen ruang Maha Kudus itu penuh dengan kuasa. Hidupnya sangat diberkati. Amin Bapak Ibu. Karena itulah selalu berfokus kepada Tuhan Yesus dan Allah. Agar kita bisa menjadi orang Kristen level ruang Maha Kudus. Ketika kita ada di level ruang Maha Kudus, hidup kita akan diberkati dan hidup kita banyak mujizat. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa.
Puji syukur Tuhan kami panjatkan hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini, dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya